Nah, baik, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai konsep ekonomi kerakyatan di dalam bisnis plan Atomi. Nah, apa kaitannya konsep ekonomi kerakyatan dengan bisnis Atomi? Mungkin beberapa dari Anda bertanya-tanya gitu ya. Nah, sepanjang saya menjelaskan ini, nanti Anda akan melihat di mana korelasinya begitu. Nah, mungkin sebelumnya saya akan membahas mengenai apa itu ekonomi kerakyatan, karena mungkin ini mungkin kata yang sering kita dengar, tapi banyak dari kita yang tidak terlalu memahami apa arti dari ekonomi kerakyatan. Dan ini sebenarnya diatur di dalam Undang-Undang Dasar kita ya, di dalam pasal 33 bahwa ekonomi kerakyatan itu adalah sebuah sistem perekonomian yang memiliki tujuan untuk mewujudkan ekonomi kedaulatan rakyat. Jadi di mana ekonomi itu digerakkan ya oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, Bapak dan Ibu. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kita ini sebagai rakyat di negara Indonesia, kita harus bergandeng tangan untuk membangun ekonomi kerakyatan ya, karena supaya roda ekonomi berputar eh, penting sekali untuk menjaga roda ekonomi berputar sehingga semua aspek-aspek yang lain juga bisa ikut berputar ya Bapak dan Ibu. Jangan berpikir hari ini kalau ekonomi mandek lantas semuanya menjadi lebih baik juga. Itu tidak begitu ya karena semua saling terkait. Nah, jadi kita perlu untuk menjaga ekonomi tersebut bisa terus berjalan dan inilah yang disebut dengan ekonomi kerakyatan. Jadinya untuk kita oleh kita juga gitu ya. Oke, jadi di sini ada konsep yang namanya kebersamaan dan gotong royong Bapak dan Ibu ya yang dijadikan sebagai landasan di dalam penerapan ekonomi kerakyatan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau kita bilang ekonomi kerakyatan, tetapi konsepnya adalah jalan masing-masing gitu ya, seperti kapitalisme gitu ya, itu bukan ekonomi kerakyatan. Atau tidak ada satu konsep gotong royong, jadi lulu gue gitu ya. Nah, itu bukan ekonomi kerakyatan Bapak dan Ibu ya. Ekonomi kerakyatan adalah kita mengerjakan bersama-sama dan saling membantu, saling tolong-menolong di sana. Ya, nah ini baru disebut sebagai ekonomi kerakyatan. Nah, jadi di sini kita secara keseluruhan sebagai masyarakat mempunyai peran yang aktif. Ya, jadi kita tidak bisa hanya menunggu pihak yang lebih besar dari kita. Contoh kalau di dalam sebuah negara kita mengharapkan pemerintah yang menjalankan roda ekonomi, tetapi kita sendiri juga harus lebih aktif di dalam bagaimana kita berkontribusi di dalam menjalankan roda ekonomi tersebut ya dengan membangun ekonomi kerakyatan. Jadi kita juga harus aktif. Nah, ini adalah pengertian secara Undang-Undang Dasar negara kita ya di pasal 33 sudah dicantumkan seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, apa korelasinya dengan mungkin bisnis atomi kita ya? Karena di bisnis atomi banyak daripada orang-orang mungkin menganggapnya ini adalah sebuah bisnis networking ya, bisnis jaringan. Ada lagi yang bilang bisnis MLM atau direct selling ya. Macam-macam lah ya mereka bisa menilai Atomi seperti apa. Nah, nanti Anda akan lihat ya bisnis plan Atomi itu sesungguhnya itu apa ya. Nah, di dalam bisnis plan Atomi dia menganut yang namanya prinsip jujur, jujur, adil dan seimbang ya, dan dia adalah satu konsep binari. Ya, dia membina kanan dan kiri. Jadi Bapak dan Ibu, di Atomi kita hanya bisa mempunyai dua grup saja, yaitu satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Ya, dan konsepnya adalah harus jujur, adil, dan seimbang. Jadi tidak bisa Bapak dan Ibu, kalau kita mau berhasil menjalankan bisnis Atomi, kita cuma menjalankan satu sisi grup saja. Ya, apakah kita membina grup kanan saja, atau kita hanya membina grup kiri saja. Berarti itu bukan binari ya. Binasa ya, bina kanan saja atau bina kiri saja begitu ya. Nah, jadi binari ini adalah singkatan dari bina kanan dan kiri ya. Ini sebenarnya ini saja lah ya, sengaja dibuat seperti itu supaya Anda biar ingat bahwa kalau saya menjalankan bisnis Atomi, saya harus mengerjakannya dengan membangun bina kanan dan kiri Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak bisa yang namanya kerja satu sisi grup saja karena itu nanti akan tidak adil, berarti tidak seimbang, tidak adil ya, apalagi terjadi tidak kejujuran ya. Di Atomi itu sangat sulit untuk kita menjalankan bisnisnya secara tidak jujur karena dari konsep dia punya bisnis plan itu sudah dirancang sedemikian rupa, sangat transparan dan dapat mendapatkan julukan sebagai the righteous marketing plan ya, sebagai marketing plan yang paling jujur Bapak dan Ibu ya, karena tidak ada tipu-tipu di sana ya. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, selain itu bisnis plan Atomi
menerapkan ceiling point atau batas atas ya. Jadi ceiling itu seperti langit-langit di rumah ya, Ethernet atau plafon gitu ya. Nah, ini ada batas atasnya disebut ceiling point. Nah, artinya kita semua di satu saat kita pasti akan mencapai titik yang sama. Ya, dengan hasil juga otomatis pasti sama ya. Kenapa? Karena menggunakan sistem skor, sistem angka. Nah, Anda bisa lihat di dalam tabel yang paling tinggi adalah 300 skor. Nah, itu adalah 300 poin pembagian untuk komisi yang bisa diberikan dalam satu hari, yang disebut General Commission. Itu adalah maksimal, Bapak Ibu ya. Jadi ceiling point-nya adalah mentok di angka 300 poin atau 300 skor. Nah, jadi ini sangat adil, Bapak dan Ibu ya. Tidak bisa dibilang yang duluan pasti akan dapat untung selalu lebih besar. Tidak demikian, Bapak dan Ibu. Karena siapapun yang nantinya akan nyampe di level 1 untuk General Commission-nya, pasti dia akan menerima jumlah yang sama, yaitu 300 skor atau 300 poin. Ya, jadi ceiling point ini sangat adil sekali untuk semua orang yang mencapai angka yang sama. Oke, selanjutnya bisnis plan Atomi tidak terdapat bonus sponsoring, ya. Di mana kalau biasanya kalau Anda mendengar banyak perusahaan MLM atau direct selling gitu ya, atau network marketing apapun namanya, banyak sekali mereka menerapkan bonus sponsoring atau bonus recruiting. Karena kenapa? Karena mereka berikan ini insentif supaya orang mau berlomba-lomba mengajak member-member baru, ya. Nah, akhirnya Bapak dan Ibu, karena diberikan insentif pada saat mereka bisa merekrut satu orang, akhirnya orang itu menjadi komoditi, ya, dikomersialisasi. Kenapa? Karena setiap satu orang masuk, dia mendapatkan sekian persen bonus dari recruiting atau sponsoring. Nah, akhirnya orang berlomba-lomba untuk mencari orang, sebenarnya belum tentu untuk kepentingan orang itu, tetapi untuk kepentingan dia, ya. Jadi di bisnis Atomi, bisnis plan Atomi tidak terdapat bonus sponsoring. Ya, dari perusahaan Atomi sudah hilangkan ini karena mereka tahu, mereka sudah pelajari dari sejarah MLM secara umum, kebanyakan akhirnya menyebabkan membuat orang itu dijadikan komoditi. Ya, kalau dalam ilustrasinya Chairman Hang Gil Pak sendiri, beliau mengatakan ilustrasi sapi perah. Ya, jadi kita menjadikan orang itu seperti sapi perah, ya hanya untuk menguntungkan kita saja, diambil susunya gitu ya, karena kita dapatkan bonus sponsoring. Nah, di Atomi tidak ada seperti itu, Bapak dan Ibu ya. Nah, selanjutnya, seluruh member di Atomi, baik Anda dan saya, adalah konsumen. Nah, artinya kita kalau disebut konsumen, artinya kita orang-orang yang menggunakan produk-produk Atomi. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita ada di Atomi, tapi kita tidak menggunakan produk Atomi, berarti saya juga nggak tahu kita mau ngapain di Atomi ya. Karena kalau saya pribadi, saya bergabung di Atomi karena saya mau mencoba produknya, saya mau pakai produknya. Beberapa produknya saya butuh ya, sehingga saya menjadi member di Atomi. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita semua adalah member-member yang juga konsumen di Atomi. Jadi kita melakukan transaksi pembelian sesuai dengan kebutuhan, tanpa harus melakukan pembelian dalam jumlah yang tidak wajar alias menimbun stok di rumah. Nah, banyak Bapak dan Ibu bisnis plan yang hanya berfokus kepada pencapaian-pencapaian yang akhirnya membuat member-membernya mengejar dengan sistem stok barang ataupun tutup pencapaian ya demi mendapatkan insentif atau reward tertentu, akhirnya itu yang membuat menjadi orang-orang menjadi skeptis atau pandangannya negatif terhadap industri MLM itu sendiri. Ya, itu sudah rahasia umum, semua orang sudah tahu. Nah, di Atomic tidak ada seperti itu Bapak dan Ibu. Karena kenapa? Karena kita semua adalah konsumen yang hanya membeli barang-barang sesuai yang kita butuhkan, Bapak dan Ibu. Ya, Anda tidak perlu melakukan hal yang seperti itu ya, menimbun stok karena cara kerja di Atomi bukan seperti itu. Atomi sangat berbeda sekali, Bapak dan Ibu. Kalau Anda lakukan seperti itu, saya pastikan Anda tidak akan dapat apa-apa juga. Ya, Anda pasti rugi dan belum tentu Anda untung. Ya, itu sudah pasti karena itu bukan cara cara kita berhasil di Atomi. Nah, selanjutnya, seluruh komisi ataupun bonus yang diperoleh di Atomi adalah berdasarkan total pembelanjaan. Jadi, Bapak dan Ibu, kalau Anda mau tahu, sistem binarinya di Atomi adalah bukan sistem binary yang seperti pada umumnya, kalau orang dengar binary itu langsung dikonotasinya disamakan dengan money game. Itu sangat salah sekali, Bapak dan Ibu ya. Nah, kebetulan money game memang banyak menerapkan sistem binary.
Tapi binary sendiri itu adalah satu skema, satu cara perhitungan saja, cara cara marketing plan itu berapa grup begitu. Hanya seperti itu saja. Dia sangat netral sekali. Nah, binarinya Atomi adalah binari dari segi volume, yaitu berdasarkan pembelanjaan. Jadi bukan berdasarkan orang yang disponsor. Nah, banyak juga orang yang perusahaan MLM yang bukan sistemnya binary, tapi menjalankannya juga seperti sistem binary yang hitung kepala gitu ya, berapa banyak masuk dan dapatkan uang dari sana. Ya, padahal bentuknya bukan binary. Jadi tidak bisa dipukul rata Bapak Ibu ya. Binary itu udah pasti money game. Itu orang yang sangat awam sekali dan tidak mengerti tentang industri ini dan yang berkomentar seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, binarinya Atomi adalah binary volume berdasarkan total pembelanjaan dan Anda baru mendapatkan komisi based on that, berdasarkan itu ya, dan mendapatkan dalam persentase yang wajar layaknya transaksi perdagangan. Jadi bukan mendapatkan sekian puluh persen ya, itu adalah bukan komisi tetapi itu naikin harga gila-gilaan buat kasih bonus besar Bapak dan Ibu. Ya di Atomi tidak demikian. Bisnis plan Atomi memberikan persentase yang wajar karena kenapa? Karena barang-barang, produk-produk yang ada di Atomi adalah produk kebutuhan sehari-hari. Tidak mungkin ya menjual satu produk Atomi, contoh sampo, odol, sikat gigi, barang-barang yang dibutuhkan sehari-hari dengan harga yang lebih mahal dari pasar, mungkin sampai 5 kali, 10 kali lipat. Siapa yang mau beli, Bapak dan Ibu? Ya, walaupun diberikan bonusnya besar buat Anda yang berhasil ya mempengaruhi orang untuk beli, tetap tidak akan ada orang yang beli Bapak Ibu. Kenapa? Karena terlalu tinggi harganya, tidak wajar ya. Nah, jadi di Atomi tidak mau sistem seperti itu ya, memberikan insentif besar buat para membernya tapi merugikan konsumen-konsumen pada umumnya. Kenapa? Karena kita sendiri sebagai konsumen akan dirugikan. Kenapa? Karena kita membeli produk dengan harga mahal demi mendapatkan insentif bonusnya besar. Nah, itu sebenarnya hanya permainan perhitungan saja Bapak Ibu oleh perusahaan ya gitu. Jadi kita perlu jeli. Bisnis plan Atomi tidak demikian Bapak Ibu ya. Semua komisi itu diperoleh benar-benar berdasarkan penjualan dari produk-produk yang terjadi dan dalam persentase yang wajar. Nah, ini Bapak dan Ibu, Anda perlu ngerti dulu ya mengenai konsep daripada bisnis plan Atomi, Bapak dan Ibu. Karena kita juga adalah konsumen di Atomi. Jadi kita juga nggak mau dirugikan. Betul ya? Anda juga tidak mau dirugikan, betul? Ya, sudah pasti kita mau mendapatkan benefit atau keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Ya, mendapatkan produk yang bagus dengan harga yang wajar. Dan kita mendapatkan komisi berdasarkan cerita-cerita kita terhadap orang-orang yang akhirnya membeli. Kita juga mau mendapatkan komisi yang wajar. Kita juga nggak berharap dapat komisi yang sampai tidak wajar, Bapak Ibu. Jangan senang kalau tidak wajar, berarti harganya sudah dinaikkan juga tidak wajar, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, saya ingin membahas mengenai jenis pendapatan atau income. Nah, Anda perlu membedakan ya labor income vs system income. Nah, labor income, Bapak Ibu, itu adalah penghasilan yang kita terima dari hasil kita bekerja. Ya, dari hasil kita bekerja. Nah, banyak orang di Atomi juga mereka mendapatkan labor income. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Mereka boleh bilang bisnis Atomi ini bisa memberikan passive income. Tapi kenyataannya Bapak dan Ibu, mereka masih mendapatkan labor income. Kenapa? Karena mereka masih dapatkan penghasilan dari hasil mereka bekerja. Kenapa begitu Bapak dan Ibu? Mereka belum mendapatkan sistem income. Nah, apa itu sistem income? Penghasilan yang kita terima akibat sistem yang bekerja. Nah, jadi Bapak dan Ibu, banyak member-member di Atomi belum bisa mendapatkan sistem income karena tidak menerapkan sistem di dalam bisnis mereka. Jadi mereka masih menggunakan pola kerja lama. Ya, apa itu maksudnya pola kerja lama? Mungkin dia sudah pernah ikut MLM apalah ABCD sebelumnya ya. Sudah pengalaman sekian tahun, sekian puluh tahun, sudah punya peringkat mungkin dulunya dia sehingga akhirnya dia menganggap atom itu sama. Ya, dan dia kerjakan dengan cara yang sama Bapak Ibu. Nah, mungkin dia bisa dapat hasil, tetapi dia akan capek satu saat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia melakukan dengan cara yang lama, ya. Nah, sedangkan Atomi bukan begitu caranya, Bapak Ibu, ya. Penghasilan yang kita terima di Atomi karena sistemnya bekerja. Apa itu sistemnya? Atomi itu adalah platform bisnis model. Ini yang perlu kita pahami juga, ya.
Platform bisnis model itu bukan MLM, Bapak dan Ibu. Atomi dari awal didirikan tidak pernah mau bersaing dengan perusahaan MLM manapun, ya, atau direct selling manapun. Atomi itu bersaingnya dengan apa? Dengan online shopping yang ada di dunia yang besar-besar dan termasuk discounted stores yang ada di dunia. Dia bukan melawan MLM. Jadi dia tidak pernah mensejajarkan dirinya dengan hanya bisnis MLM. Tetapi bagaimana dia mau bersetanding dengan global online shop yang ada di dunia. Nah, itu yang kita harus pahami. Jadi Bapak dan Ibu, platform bisnis model itu adalah seperti nama-nama besar yang mungkin Anda sering dengar pada umumnya seperti Amazon ya, seperti Alibaba, itu ada platform bisnis. Nah, jadi Bapak dan Ibu, sistem yang bekerja artinya di dalam platform bisnis kita, dia bekerja 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tidak pernah berhenti, tidak pernah tidur, penghasilan itu tetap kita terima. Kenapa? Karena Atomi memberikan kesempatannya buat kita membangun platform bisnis. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Anda berada di Atomi, tetapi mengerjakannya cara MLM, ya, Anda mungkin dapat hasil, tapi pada akhirnya Anda hanya dapat segitu-segitu aja dan mungkin Anda capek. Kenapa? Karena itu cara lama. Dan Atomi itu harus Anda bangun secara sistem. Dan sistemnya itu bicara mengenai membangun platform bisnisnya. Jadi Bapak dan Ibu, yang kita harus fokuskan, yang harus kita tekankan adalah kita membangun platform bisnis itu sendiri. Jadi bukan membangun hanya bagaimana menciptakan konsumen, bikin orang membeli, kita menjual, kita servis konsumen. Itu semua bagus, tapi Anda harus tahu endingnya kemana. Akhirnya kemana, ya. Jadi platform bisnis model ini dan Atomi adalah satu perusahaan skala global, skala dunia, ya. Jadi kita nggak mungkin membangun bisnis MLM secara dunia untuk saat ini, Bapak Ibu, ya. Kita pasti harus membangun itu secara platform bisnis. Artinya baru dunia itu terhubung dalam satu gadget handphone Anda, dan disitulah transaksi terjadi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tidak pernah tidur. Karena kenapa Bapak dan Ibu? Sistem bekerja buat Anda. Ya, jadi kalau kita tidak menerapkan sistem, jangan pernah berharap Anda mendapatkan sistem income. Ya, Anda akan terus mendapatkan labor income. Kenapa? Karena Anda yang aktif bekerja. Tidak jelek dengan itu, tapi Anda nggak bisa freedom, Bapak Ibu. Ya, Anda nggak bisa pensiun dari bisnis ini. Harus tergantung sama Anda, baru ada hasil, Bapak Ibu. Nah, itu Anda akan capek seumur hidup, ya. Oke, jadi kalau dibandingkan dengan yang lain, tadi mungkin Anda nyimak, saya sering mengatakan bahwa Atomi tidak sama dengan MLM lain. Bahkan saya pribadi mengatakan Atomi bukan MLM, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang MLM atau multi level marketing, berarti ini multi level artinya banyak lapis, banyak jenjang. Ya, di mana setiap lapis, setiap jenjang ini melakukan kegiatan marketing. Nah, marketing di dalamnya adalah promosi, ya, menjual, itu semua bagian dari marketing, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, setiap level melakukan pekerjaan yang sama. Nah, itu namanya multi level marketing. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau Anda di bisnis Atomi mengerjakannya masih seperti itu, berarti Anda menggunakan model lama. Ya, ini yang lebih kuno lagi, yaitu direct selling. Dan banyak perusahaan direct selling yang saat ini satu persatu mulai trouble, ya, mulai bermasalah, dan tidak sedikit yang tutup, Bapak dan Ibu, ya. Karena kenapa? Karena penjualan langsung. Jadi mereka benar-benar tidak ada sistem multi levelnya, tapi langsung dia dengan perusahaan. Jadi dia mungkin sebagai seller yang paling paling ini ya, ngambil barang bisa banyak, penjualannya bisa banyak. Dia mendapatkan potongan atau rabatnya dari perusahaan itu besar, ya. Jadi dia jual bisa untungnya besar. Nah, ini adalah sistem paling kuno ya di dalam industri pemasaran jaringan, ya, di dalam cikal bakal MLM yang sekarang itu asalnya dulu direct selling, Bapak dan Ibu, ya. Jadi kalau Anda masih menganggap bisnis ini, apalagi jalanin Atomi, masih sistemnya kayak direct selling, mau cari keuntungan langsung, mau ngambil keuntungan langsung, harga yang Anda beli dari Atomi, lalu Anda naikkan sekian persen untuk jual ke konsumen, wah, ini berarti Anda sudah ada di kendaraan yang canggih, tapi Anda benar-benar gunakan itu bukan dengan kalau Matic jadi manual, ini mungkin lebih parah dari manual, ya. Mungkin mobil punya mesin, Anda nggak nyalain mesinnya, Anda dorong gitu, ya. Jadi ini kembali ke zaman yang paling kuno gitu, Bapak dan Ibu, ya. Anda jalankan Atomi dengan cara direct selling itu udah salah sekali, Bapak dan Ibu, ya.
Nah, jadi kalau Anda sadar apa itu platform bisnis, Anda membangun hub ya atau jalur distribusi global, Bapak Ibu. Anda membangun hub-hub Anda di seluruh dunia. Jadi Anda harus belajar untuk memahami ini dan melihat Atomi dalam kacamata perspektif yang lebih besar. Jadi Anda membangun jalur distribusi secara global. Ya, contoh Anda punya teman, Anda punya keluarga, Anda punya saudara di Australia. Anda memperkenalkan Atomi ke dia. Anda bukan lagi jualan Atomi ke dia. Anda memperkenalkan dan Anda cerita tentang apa keunggulan produk-produk Atomi yang selama ini Anda pakai kepada dia. Ya, lalu kalau dia mau beli, dia mau coba produknya, dia bergabung dengan Atomi yang ada di Australia dan dia butuh referral ID. Karena kenapa? Setiap member yang mau masuk harus memiliki referral ID sebagai sponsornya. Siapa yang memperkenalkan dia? Ya, jadi itu yang diberikan kepada teman Anda atau saudara Anda yang ada di Australia, lalu dia registrasi, membuat akun dia sendiri, ya, dan belanja di Atomi Australia. Seperti itu. Dan setiap pembelanjaan yang terjadi, ya, itu semua karena jasa Anda. Anda bercerita, memperkenalkan. Wajar nggak Atomi memberikan sedikit komisi buat Anda sebagai orang yang memperkenalkan? Ya, kurang lebih mirip seperti affiliate begitu kan ya, mempromosikan, menceritakan, lalu Anda menerima sedikit komisi. Wajar menurut saya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, apakah Anda yang jualan sama dia? Bukan. Atomi yang jualan produk sama dia. Ya, dia yang membeli untuk dirinya sendiri. Lantas kalau dia cocok, dia puas, dia memperkenalkan kepada teman-temannya yang ada di Australia. Mungkin Anda tidak ada yang kenal satupun, Bapak dan Ibu. Tapi Anda akhirnya memiliki ya network atau jaringan para konsumen-konsumen yang ada di Australia. Dan berapa banyak terjadi penjualan di sana, Anda menikmati sekian persen. Bukankah itu sebuah jalur distribusi secara global? Ya, lalu kalau Anda punya teman lagi yang ada mungkin contohnya di Hong Kong, ya, lalu Anda juga bercerita hal yang sama dan terjadi seperti itu. Anda juga mempunyai jaringan konsumen di Hong Kong. Anda mempunyai jaringan distribusi secara global, Bapak dan Ibu. Atomnya ada di 37 negara kantor perwakilan dan mengcover 51 negara secara total karena Eropa ada 31 negara. Sorry, 57 negara totalnya ya. Eropa 31 negara semuanya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, hari ini Anda mempunyai kesempatan untuk membangun jalur distribusi secara global 57 negara di dunia saat ini. Ya, kalau Anda masih jalankan bisnisnya dalam skala MLM atau direct selling, Anda tidak akan bisa bawa Atomi go internasional. Ya, Anda nggak akan bisa bangun jalur distribusi global. Karena kenapa? Karena Anda bekerjanya cuma lokal. Ya, cuma jual ke kiri Anda, ke kanan Anda. Lalu Anda cuma bisa jalankan dengan sistem kuno seperti itu. Bapak dan Ibu, Anda harus buka mindset Anda, belajar untuk ubah mindset Anda untuk memandang Atomi dalam spektrum yang lebih besar lagi ya dan dengan cara pandang yang lebih benar ya. Karena kenapa Bapak dan Ibu? Inilah adalah visinya Atomi sebagai premier company ya dengan absolute produknya, absolute quality, absolute price. Dia mau menjadi company premier, company yang bisa dipercaya dengan produk yang terunggul, Bapak dan Ibu. Dia sudah bantu kita dengan menciptakan produk yang luar biasa. Ya, dan dia memberikan platform bisnis kepada konsumen-konsumennya. Dia mau konsumen-konsumennya sukses bersama dia. Customer success itu menjadi visi daripada Atomi, Bapak dan Ibu ya. Nah, selanjutnya dia mau menjadi global distribution hub. Nah, dia mau menjadi jalur distribusi untuk internasional. Itu sebabnya Atomi masuk ke begitu banyak negara, Bapak dan Ibu. Nah, kita harus menangkap visinya Atomi ini mau kemana. Baru kita bisa menyelaraskan cara kerja kita. Baru kita selaras dengan konsepnya si Atomi. Jangan Atomi itu udah mikirnya canggih sampai bagaimana, kita jalaninnya masih cara primitif, Bapak dan Ibu. Ya, akhirnya nggak ketemu. Akhirnya Anda bilang bisnis Atomi itu tidak bisa memberikan hasil. Bisnis Atomi itu sama aja dengan yang lain. Ya, karena Anda jalankannya sama dengan cara Anda menjalankan sebelumnya. Jadi salah siapa Bapak dan Ibu? Ya, mungkin kita harus evaluasi diri kita ya. Oke, saya akan kasih satu ilustrasi Bapak dan Ibu ya. Kejadian ini realnya bisa bervariasi. Dan di sini akan menggambarkan bahwa ekonomi kerakyatan seperti apa yang dimaksud di Atomi, Bapak dan Ibu ya. Anda bisa lihat di sini. Contoh, Anda hari ini bercerita kepada si A, ya. Mungkin si A ini adalah
teman Anda, ya. Lalu ada cerita ke si B, mungkin ini saudara Anda, gitu ya. Oh, ada cerita nih Atomi, aku sudah pakai produknya, bagus banget ya. Dan akhirnya si A dan si B tertarik dan mau mencoba produknya, ya. Lalu mereka registrasi, bikin akun mereka sendiri, dan mereka mencoba produknya, ya. Dan si A, teman Anda ini antusias, mungkin dia tipenya tipe yang gak banyak pikir gitu ya. Wah, ini Atomi bagus, padahal juga baru denger gitu ya. Kan ada orang seperti itu ya. Nah, terus dia cerita-cerita ke temennya, temennya lalu bawa temennya lagi, temennya juga cerita temennya lagi. Akhirnya terciptalah ya jaringan seperti ini. Ya, sampai 4 orang. Dan si B juga mungkin si B tidak ngapa-ngapain ya, tapi Anda yang terus bercerita ya. Ini A juga Anda yang bercerita, Anda juga masukkan orang ke sana ya yang warnanya biru, dan di sini di grup A ke bawah, ini Anda yang bercerita ya. A dan B belum bercerita. Ini Anda yang bercerita semua. Dan Anda mendapatkan pembelanjaan total di sana mencapai 300.000 poin. Ya. Dari grup B juga sama, terjadi total pembelanjaan 300.000 poin. Nah, Anda pribadi juga sudah belanja produk-produk Atomi, Anda coba banyak, sampai 300.000 poin. Ya. Sehingga saat ini, Bapak dan Ibu, Anda menerima General Commission yang pertama sebesar 700.000. Oke, ini Anda yang bekerja. Anda mengisi orang di A dan si B. Ya, jadi Anda saat itu ceritalah sama si A ya. A, aku sudah dapat loh komisi pertama dari Atomi, 700.000 ya. Oh, kok bisa? Oh, Anda lalu bilang sama si A, Anda lihat tuh grup kiri kamu. Aku sudah banyak sponsor orang di sana. Ya, memperkenalkan Atomi kepada orang-orang di kiri kamu. Ya. Nah, sekarang kamu sudah punya di satu sisi grup itu 300.000. Bagaimana kalau kamu mau dapat komisi? Oh, dia tanya, bagaimana caranya? Oke, kalau kamu mau dapat komisi seperti saya, kamu bangun kanan kamu. Wah, akhirnya si A termotivasi karena dia sudah lihat bukti Anda dapat hasil. Dia akhirnya juga mengajak teman-temannya bercerita dan sebagainya karena dia juga pakai produk. Ya, akhirnya terciptalah grup di kanan dia, ya. Dan si B karena saudara ya mungkin kecilnya bareng sama Anda, dia nggak terlalu percaya ya. Alah, cuma 700.000 apa artinya? Ya udah nggak apa-apa, Anda nggak usah debat sama dia ya. Anda kerjakan saja terus ya. Anda terus mengisi orang di dalam satu jalur kirinya si B ya. Dan akhirnya Bapak dan Ibu, si A di kanannya tercapailah 300.000 ya. Dan kiri dia sudah 300.000 dari kemarin-kemarin Bapak dan Ibu ya. Dan di sini si A akan mendapatkan GC yang pertama 700.000. Ya, jadi di sini Anda bisa lihat A apakah dirugikan? Tidak, Bapak dan Ibu. Ya, tidak ada yang hilang dari kiri dia dan itu menunggu GC-nya dia menunggu dia bisa membuat kanannya 300.000 juga. Ya, nah jadi Bapak dan Ibu di sini Anda bekerja terus di dalam grupnya si B, akhirnya juga menghasilkan 300.000. Nah, Bapak dan Ibu, Anda bisa melihat di sini akhirnya Anda menerima komisi yang kedua dari 300.000 di kiri dan dari 300.000 di kanan. Padahal yang di kiri dikerjakan oleh si A semua. Ya, karena si A mau mendapatkan komisi dia. Dia kerjakan untuk dia. Dia bukan kerja buat Anda, tapi dia kerja buat dia. Tapi efeknya juga ke Anda juga. Ya, jadi siapa yang dirugikan? Tidak ada yang dirugikan, Bapak dan Ibu. Ini sangat fair sekali, ya. Oke, kali ini si B matanya mulai melek. Dia lihat Anda sudah dapat 2 kali. Si A teman Anda sudah dapat sekali. Wah, si B akhirnya panas juga ya. Dia bilang, oh, kalian udah pada dapat duit ya? Oke, ajarin saya gimana caranya. Akhirnya si B termotivasi dan dia mulai bercerita-cerita juga tentang Atomi karena dia memang juga pakai produknya. Akhirnya dia bisa membangun grup kanan dia. Ya, tercapailah 300.000 Bapak Ibu. Dan dia juga akhirnya menikmati komisi yang pertama dia. Ya, dan saat ini kanan Anda sudah 300.000 nih, gara-gara si B yang bekerja ya. Nah sekarang si A sudah dapat 1 kali, pengen dapat 2 kali dong. Ya, dia mulai kerja kiri dan kanan dia ya. Dan Anda juga ya akhirnya mendapatkan 150 kiri, 150 kanan buat si A. Si A belum mendapatkan komisi. Tapi buat Anda ini sudah 300.000 di grup kiri Anda. Ya, akhirnya Anda mendapatkan komisi yang ketiga. Ya, wah si A bilang enak juga ya.
bisa begini kamu udah dapat komisi gitu ya, padahal kamu belum ngapa-ngapain. Nah, Anda terus bekerja mensponsor orang lagi juga, meletakkan di dalam jaringan si A juga di dalam kiri. Ingat ya, Anda tetap bekerja di kiri dan di kanan Anda. Dan akhirnya di situ terjadi 150 lagi. Ya, berarti buat si A 300 kiri, 300 kanan. Dia dapatkan GC yang kedua, ya. Dan di sini si B juga terus mensponsori dan Anda juga mensponsori di kirinya si B, ya. Akhirnya si B mendapatkan 150 kiri, 150 kanan. Nah, pada saat seperti ini Anda kembali lagi 300.000 di kiri, 300.000 di kanan. Si B belum mendapatkan komisinya karena baru 150 kiri dan kanannya, ya. Tapi buat Anda itu sudah 300.000. Nah, akhirnya Anda mendapatkan komisi yang keempat. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, Anda bisa lihat dari ilustrasi ini. Siapa yang dirugikan? Tidak ada Bapak dan Ibu. Ya, semua saling kerjasama, semua saling gotong royong, semua saling tolong menolong, bantu membantu untuk kepentingan bersama. Ya, jadi Bapak dan Ibu, Anda bisa lihat di sini tidak ada yang diambil haknya. Ya, ini adalah bisnis plan Atomi. Ini menurut saya ini satu konsep yang sangat brilian sekali, yang sangat luar biasa sekali, Bapak dan Ibu. Ya, waktu saya mempelajari ini pertama-tama, waktu saya belum bergabung di Atomi, saya melihat ini adalah sistem dorong-dorongan, saling topang, saling bantu yang luar biasa sekali, Bapak dan Ibu. Ya, ini yang membuat saya menjadi antusias sekali dengan bisnis plannya Atomi waktu itu, Bapak dan Ibu. Ya, oke, sekarang kalau kita bicara bisnis, berarti kita harus punya target, ya. Dan di Atomi targetnya sangat jelas, yaitu bagaimana kita bisa mencapai 25 juta satu bulan. Itu adalah target pertama semua member-member di Atomi yang mau serius jalankan bisnisnya. Kalau yang cuma mau jadi konsumen doang, nggak perlu target ini. Tapi kalau Anda mau serius menjadi seorang pebisnis Atomi yang sukses, Anda harus punya target minimal 25 juta satu bulan. Dan untuk di Atomi, mencapai ini adalah menjadi seorang auto sales master. Ini adalah target semua Atomian. Ya. Anda yang ikut ABR course, Anda pasti akan banyak dibahas mengenai menjadi auto sales master. Bahkan sekarang Atomi mengeluarkan challenge satu bulan untuk menjalankan plan satu bulan untuk mendukung program Auto Sales Master. Jadi di Atomi itu sangat penting sekali untuk kita bisa menetapkan target pribadi kita mau menjadi Auto Sales Master. Nah, Bapak dan Ibu, Anda mau nggak 25 juta satu bulan? Atau tidak mau? Ya, saya percaya kita semua pasti mau ya mencapai 25 juta penghasilan kita di Atomi setiap bulannya. Ya, nah tentu kalau kita mau, kita harus mencapai yang namanya Auto Sales Master. Nah, artinya dalam satu bulan, di Atomi itu satu bulan dua cycle ya. Dari tanggal 1 sampai 15, 16 sampai akhir bulan. Berarti satu bulan ada dua cycle. Nah, di dalam dua cycle itu, dua-duanya kita harus mencapai seorang sales master. Ya, buat Anda yang masih belum paham apa itu sales master, silakan tanya sama orang yang mengundang Anda atau sponsor Anda untuk minta dijelaskan apa itu sales master. Ya, nah untuk mencapai seorang sales master, kita menggunakan formasi semi sales master, yaitu kita membentuk satu orang capai semi sales master atau SSM di kiri dan satu orang mencapai SSM di kanan. Ya, kurang lebih diagramnya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi Anda bisa menciptakan satu di kiri, satu di kanan, si A dan si B, dan A kiri kanannya 1,5 juta poin dalam 2 minggu atau satu cycle. Ya, jadi dalam satu cycle si A kiri kanannya bisa 1,5 juta. Ya, si B juga kiri kanannya bisa 1,5 juta. Nah, maka Anda sudah melahirkan A dan B menjadi seorang SSM. Ya, karena mereka menjadi seorang SSM, ya, mereka mendapatkan masing-masing 5 kali general commission dalam satu cycle. Ya, jadi Bapak dan Ibu, Anda pribadi menjadi apa? Menjadi seorang sales master. Ya, jadi kita bisa menjadi seorang sales master dengan membantu kiri kanan kita, bekerja sama dengan kiri kanan kita untuk mereka juga mencapai semi sales master. Ya, Bapak dan Ibu, dia mendapatkan 5 kali GC, itu berarti dia dapatkan 3,5 juta. Ditambah lagi, ya karena satu kali GC kan 700 ya, jadi 3,5 juta. Ditambah lagi bonus SSM itu 2,5 juta. Dia dapat 6 juta Bapak dan Ibu.
Si A dapat 6 juta, si B dapat 6 juta. Satu cycle. Kalau 1 bulan 2 kali, berarti A dan B dapatkan 12 juta 1 bulan. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, berapa yang Anda terima sebagai SM? 10 kali GC. Ya, Anda sebagai SM. Ini sekarang saya cerita pendapatan Anda. 10 dikali 700, berarti Anda dapat 7 juta GC-nya saja. Lalu mastership bonusnya seorang SM. Nah, seorang SM dapat jatah mastership bonus. Ya, seperti profit sharing lah, kurang lebih seperti itu ya. Itu besarnya setiap cycle 6 juta. Jadi satu cycle atau 2 minggu, income Anda sebagai SM di Atomy itu 13 juta. Jadi Bapak dan Ibu, kalau dalam 1 bulan, 2 cycle, artinya 2 kali, Anda total mendapatkan 26 juta. Maka tercapai kan 25 juta 1 bulan. Makanya itulah income seorang auto sales master. Ya, biasanya kita sebut auto sales master income yang sudah 25 juta ke atas. Dan ditandai dengan mereka yang memakai PIN. Seperti yang saya pakai. Ini adalah PIN auto sales master. Jadi Atomy memberikan PIN penghargaan bukan kepada peringkat, ya, tetapi kepada kestabilan penghasilan. Ya, yang pertama levelnya itu adalah auto sales master. Kestabilan income kita sebutnya sistem income, ya, sistem income artinya sudah bisa menghasilkan passive income seperti itu, ya. Oke, jadi Bapak dan Ibu, apa yang kita perlu lakukan kalau kita mau jadi auto sales master? Kerjanya di sana, ya, membantu 2 orang di kiri kanan kita terjadi 5 kali terima general commission dalam satu cycle. Ya, Anda kerjalah dengan 2 orang inti Anda, si A dan si B. Setiap hari lah Anda bekerja dengan mereka, bantu sampai mereka dapetin bisa 5 kali GC dalam satu cycle. Maka secara otomatis ini pasti akan mendorong Anda nyampe sales master. Jadi Anda nggak usah pikirin target Anda sendiri, Anda pasti nyampe gitu ya. Selama Anda kerjanya di situ. Ya, kerjanya membantu mereka capai penghasilan juga, Bapak Ibu. Ya, jadi ini adalah membangun ekonomi kerakyatan bersama-sama, Bapak Ibu. Tolong menolong, gotong royong, ya, dan tidak ada yang dirugikan. Tadi Anda sudah melihat ilustrasinya, ya. Oke, ini saya akan tutup dengan satu statement income dari seorang Imperial Master yang menurut catatan di Atomy adalah income yang terbesar, ya, karena beliau adalah seorang auto crown master. Jangan kaget ya, Imperial Master tapi belum auto Imperial Master, ya. Beliau baru auto crown master, ya. Luar biasa ya. Ini adalah IM yang kedua di perusahaan dan beliau setiap cycle-nya itu cuma auto crown, belum auto IM. Tapi kita lihat income-nya Bapak Ibu, ya. Ini adalah data berdasarkan Maret 2024. Ya, jadi waktu saya bikin ini terbaru waktu itu ya, tapi ini adalah data terakhir yang saya punya adalah Maret 2024. Nah, berdasarkan data Maret 2023 sampai Maret 2024 selama 1 tahun, beliau mendapatkan total income 22,5 miliar. Itu dengan kurs 1 Korea Won 11,8. Ya, malam hari ini won naik tinggi ya, US dollar juga naik tinggi. Nah, sudah mendekati 12. Berarti kalau dikonversikan akan lebih besar dari itu ya. Tapi kita anggap saja lah 22,5 M. Silakan Anda bagi sendiri dengan kalkulator. Secara rata-rata berapa income seorang auto crown master 1 bulan? Beliau Imperial Master yang auto crown master, Bapak Ibu ya. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu ya, kalau Imperial Master yang auto IM, saya pernah hitung itu angkanya di atas 4 miliar Bapak Ibu ya. Sebulannya ya. Berarti 1 tahun mendekati 50 miliar ya. Jadi Bapak Ibu, di Atomy siapa yang bilang bisnis ini income-nya kecil ya. Tapi Anda perlu mengerti konsepnya dan bagaimana cara membangun bisnisnya supaya Anda bisa mendapatkan sistem income yang seperti ini. Karena Anda membangun global distribution hub. Ya, Anda bukan membangun konsumen yang cuman Anda jual-jual seperti itu, Bapak dan Ibu ya. Nah, Anda di sini bisa melihat General Commission selama 1 tahun yang dia terima itu 4,6 M. Ini udah mentok, Bapak Ibu ya. Karena dia udah di skor 300 per harinya. Setiap hari dia terima skor 300. Mentok sudah. 4,6 M. Tapi Anda lihat mastership bonusnya. Ya, mastership-nya itu 5 kali lebih besar, Bapak Ibu. Hampir 5 kali lebih besar dari komisi General Commission yang dia terima.
Ya, jadi Bapak dan Ibu, kalau hari ini 4 kali ya, 4 kali lebih besar dari General Commission. Jadi hari ini, kalau Anda mau mendapatkan income yang besar di Atomy, Anda harus berani untuk membuat target naik mastership. Dan itu mastership pertama adalah seorang sales master. Jadi kalau Anda nggak berani memutuskan diri Anda, menaruh diri Anda target sebagai seorang sales master, Anda cuma bermain di kue yang kecil-kecil aja Bapak dan Ibu ya. Dan juga belum tentu dapat segitu banyak Bapak Ibu ya. Karena kalau mau dapat skor 300, nggak mungkin cuman GC 300.000 dan sebulan sekali. Itu nggak mungkin sekali Bapak Ibu ya. Nah Anda lihat Bapak Ibu ya, dia punya jaringan. Anda lihat jaringan dia. Yang peringkat sales master saja ada 49.107 orang di seluruh dunia, Bapak Ibu ya. 49.107 sales master di bawah dia. Luar biasa ya. Diamond ada 13.121 orang. Sharon Rose Masternya aja ada 3.399. Star Master ada 765, Royal Master ada 163, Crown Master di bawah dia ada 35 orang, dan Imperialnya termasuk dia bertiga. Ya, jadi Bapak dan Ibu bisa dibayangkan ya. Ini Imperial Master ini tidak termasuk dia. Ada 3 orang Imperial Master di bawah dia, ya. Dan selama perjalanan dia di Atomy, Anda lihat di situ. Qualified Royal Master sudah 109 kali dan Qualified Crown Master 181 kali. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, dia belum auto IM, tapi dia auto Crown Master. 181 kali Anda bagi saja 2 kali sebulan, ya. Berarti 1 tahun kan 24 kali, berarti 181 Anda bagi 24 kali, dapat itu berapa tahun dia qualified sebagai seorang crown, ya. Kalau tidak salah itu sekitar hampir 9 tahun, ya. Data dia adalah qualified sebagai seorang auto crown master. Nah, makanya IM Lee Dok-woo ini adalah IM yang dengan income terbesar di Atomy dan bisnisnya yang paling stabil, ya, karena beliau mempunyai struktur, ya, jalur distribusi dengan leader-leader di bawah dia yang luar biasa. Anda bisa lihat datanya di sini, ya. Nah, jadi apa yang dia katakan Bapak dan Ibu? Dia katakan sistem Atomy sudah dirancang sedemikian rupa sehingga kegagalan adalah sebuah keajaiban. Ya, ini dia yang katakan gitu ya. Sistem Atomy sudah dirancang untuk tidak bisa membuat Anda gagal. Yang bikin Anda gagal adalah diri Anda sendiri. Kenapa? Karena Anda tidak menjalankan pada mestinya. Ya, Anda tidak menjalankan sesuai kaidahnya. Anda menjalankan dengan cara Anda sendiri. Anda tidak mau mengikuti sistem yang sudah dirancang oleh Atomy. Itu sebabnya kalau Anda gagal, itu salah Anda sendiri. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, malam hari ini Anda sudah mendengar semua tentang bagaimana kita membangun konsep kerakyatan dengan di dalam bisnis plan Atomy, ya. Dan Anda sudah melihat dan berapa potensi yang Anda bisa dapatkan kalau Anda bisa berhasil membangun global distribution hub. Kira-kira Anda mulai berani nggak bikin target untuk masuk ke tangga mastership pertama, yaitu menjadi seorang sales master dan akhirnya bisa menjadi seorang auto sales master. Oke, mungkin yang saya bisa sampaikan malam hari ini cukup sekian.